Pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang. Di tengah masa kampanye pilkada serentak, semakin banyak saja dugaan pelanggaran yang dilakukan sejumlah paslon demi meraih kursi jabatan kepala daerah yang diincar. Apapun bentuknya pemirsa, pelanggaran kampanye hanya akan menambah kebodohan kepada masyarakat. Lalu bagaimana hukumnya para paslon yang curang untuk meraup dukungan suara masyarakat? Ustadz Dasat Latif akan memaparkannya untuk Anda dalam Hikmah Siang hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hikmah Siang. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini sudah memasuki masa kampanye hingga tanggal 25 November 2024 mendatang, sebelum kemudian tanggal 27 November kita akan mencoblos untuk seluruh wilayah Indonesia. Dan di masa kampanye ini banyak pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh sejumlah paslon. Dan saya akan membahas terkait hal ini bersama dengan Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba Ustadz. Baik, alhamdulillah Madece. Iya, Ustadz, menurut pandangan Islam sendiri, bagaimana ketika pada saat kampanye ini, kan sekarang sudah masuk masa kampanye ya Ustadz, ketika misalnya ada salah satu paslon ini yang melakukan kampanye seperti money politik ataupun aparatur sipil negara tidak netral atau penyalahgunaan pemasangan alat peraga kampanye? Ya, kampanye bagian daripada memperkenalkan calon. Ya. Tentu diatur sistem dan tata cara mainnya. Di antaranya adalah menyapa masyarakat. Saya yakin itu lebih efektif. Tapi ada orang yang mau ngambil jalur pintas dengan cara membodohi masyarakat untuk mendapat suaranya. Di antaranya money politik. Kita kasar, halus sekali kalau kita bilang money politik, sogok. Fatwa Majelis Muhammadiyah sudah mengeluarkan apapun bentuknya haram. Karenanya penyogok dan disogok sama-sama masuk neraka. Kepada para calon, jangan bodohi masyarakat dengan menyogoknya. Lebih baik Anda mengemukakan visi misinya. Dekati masyarakat secara langsung. Saya yakin ada juga masyarakat yang mau disogok, tapi saya lebih yakin lagi lebih banyak masyarakat yang tidak mau disogok. Cuma kadangkala calon ini ngambil jalan pintas yang mau langsung pakai duit saja. Ya. Saya berharap cintai negara kalian ini, para calon kepala daerah, dengan tidak membodohi masyarakat dengan menghambur duit. Kepada masyarakat juga saya berharap, mari cintai negara kita ini dengan bersama-sama menolak uang sogok. Anda tidak akan kaya dengan menerima 300.000, pun tidak akan miskin dengan menolak 300.000. Namun yang pasti ketika Anda menerima 300.000 itu maknanya Anda menutup masa depan anak-anak kalian menjadi pemimpin. Kenapa? Karena hanya orang kaya yang punya peluang untuk jadi pemimpin. Mari perbaiki negara kita ini dengan berikhtiar menghilangkan money politik. Hilangkan semua yang berbau sogok menyogok. Itu yang pertama, sogok. Kemudian yang kedua, perlakuan tidak adil. Mbak Sabda, kalau saya mencuri, tetangga saya dirampok, saya tidur dan saya tidak tahu, hukum tidak akan menunjuk saya. Saya tidak akan kena hukum, meskipun saya tetangga. Saya tidur dan saya tidak tahu. Nah, sebaliknya, kalau tetangga saya dirampok, saya tidak ambil duitnya, saya tidak rampok. Tapi saya bukakan pintu. Saya kena pasal. Junto namanya kalau dalam pidana. Kalau hukum agama namanya asariku pisaru sari. Bersekutu dengan jahat, jahat pula hukumnya. Maka orang-orang yang diberikan amanah oleh negara, pakai gaji-gaji uang rakyat, mobil-mobil dinas, digaji tiap bulan, dikasih fasilitas yang memadai, lalu dia berlaku curang, maka dia tidak selamat dengan penghasilannya dan akan hina dalam hidupnya. Barangkali dia bisa selamat dari hukum Islam, barangkali dia bisa selamat dari hukum dunia, tapi percaya hukum moral akan membawamu sampai ke anak-anakmu. Paling tidak kau menangkan orang yang kamu bantu
ketidakadilan itu dia tidak akan mencelamu. Tapi yang pasti orang yang kau rugikan akan mencelamu, dan pasti dia akan cerita ke generasi-generasinya, sehingga anakmu pun nanti akan dikatakan bapaknya itu curang, bapaknya itu pembohong, tidak cocok untuk jadi pemimpin. Itu orang tuanya yang berbuat, sampai ke anak turunannya akan menanggung risiko kecurangannya. Mari sadari bahwa sepak bola biasa rusuh kalau wasitnya tidak adil. Berlaku adil lah, ASN, polisi, tentara, Bawaslu, Gakumdu. Kalau Anda tidak berlaku adil dan terang-terangan melihat ketidakadilan, lalu Anda biarkan, pasti, saya sangat yakin pasti akan bermasalah nanti di akhirat. Jangan sampai hanya persoalan 5 tahun jabatan sebagai PU, Panwas atau ASN, lalu di akhirat nanti kita menderita. Inilah yang Allah katakan, sungguh manusia bodoh lagi menganiaya dirinya sendiri. Oke, iya Ustadz. Kemudian tuntunan, seperti apa dalam sudut pandang agama Islam sendiri terkait dengan pemilihan kepala daerah? Ya, memilih kepala daerah itu sudah ada patokannya bagi orang Islam. Karena saya pendakwah ya, saya pakai kriteria Islam. Yang pertama, kata Nabi, pilih karena patona. Patona itu cerdas. Ya, bagaimana mengukur kecerdasan seseorang? Gampang. Satu, lihat ijazahnya. Meskipun ada orang mengatakan bahwa ijazah bukan jaminan kecerdasan, saya kalau begitu tidak usah ada universitas. Kalau dikatakan ijazah bukan jaminan, kalau begitu tidak usah ada sekolah. Ya, itu ukuran formalnya. Lihat ijazahnya. Kalau dia tiba-tiba dapat ijazah, tidak pernah kita dengar kuliah, tiba-tiba doktor, tiba-tiba master, tidak pernah dengar kuliah, ya ini kan hampir bisa dipastikan dia tidak jujur dalam dunia akademik. Ya. Nah, yang kedua, setelah fatona kecerdasan, yaitu tabligh. Ngomong. Dia pandai bicara. Keliru Anda kalau mengatakan, cuma pandai bicara itu. Tidak, pemimpin harus pandai bicara. Rasulullah itu pandai bicara. Abu Bakar Siddiq pandai bicara, berpidato. Umar bin Khattab pandai bicara. Seluruh khalifah itu pandai bicara. Nah, saya punya ide. Ada di otakku ini, saya mau transfer ke masyarakat. Saya jadi wali kota misalnya, gubernur, ada di otakku. Tapi bagaimana saya transfer kalau saya tidak tahu ngomong? Masa saya bilang saja sama kepala dinas, kau harus tahu apa yang isinya otakku? Tidak. Kau harus transferkan dalam arti bicara. Nah, masalah pemimpin kita sekarang ini, coba lihat pemimpin kita. Itu kalau pidato itu bukan dia yang bikin naskahnya, itu umumnya dibikinkan. Kalau dia bicara soal wisata, kepala dinas pariwisata yang bikinkan. Kalau dia bicara soal kesehatan, dia bicara konsepkan oleh kepala dinas kesehatan. Tinggal dibaca pun masih salah-salah. Nah, itu ukuran pemimpin harus pandai bicara. Ya. Nah, tinggal setelah itu kalau kau pandai bicara, maka syarat ketiga apa itu? Siddiq. Jujur, bisa dipercaya. Jangan sampai ngomongmu lain di ngomong, lain di lapangan. Ya. Nah, itu syarat yang gitu, bisa dipercaya. Ya, bisa dipercaya itu ukurannya satunya kata dengan perbuatan. Kita orang Bugis bilang taruhada taruhgau. Mudah-mudahan pemimpin lahir di pemilu kada ini adalah pemimpin yang satu kata dengan perbuatannya, bukan pemimpin pencitraan. Sudahlah, bosan kita lihat itu pencitraan. Mau datang ke kepala daerah, satu daerah dikumpul memang di situ, disuruh tepuk tangan, padahal para dia tonji itu. Sudahlah, hilangkan itu. Satu kata dengan perbuatan. Kemudian yang keempat, amanah. Biar dia cerdas, pandai pidato, ya, tapi dia tidak amanah, itu bahaya. Ya, lalu orang bilang, amanah ini abstrak, Ustadz. Tidak, konkret. Bagaimana cara konkretkan amanah? Kalau dia incumbent, kepala daerahmu incumbent, paling gampang dilihat amanah atau tidak. Caranya apa? Lihat Mihotuna kampanye 5 tahun. Kampanye tahun 2019. Setelah jadi kepala daerah, lihat apa yang kampanyekan itu, visi misinya dilaksanakan atau tidak. Ternyata tidak, ganti lagi lah. Anggota DPR, dia pernah jabat anggota DPR, maju jadi bupati. Lihat aja, apakah setelah dia terpilih DPR, rutin resesnya betul-betul dia datang atau hanya kumpul tanda tangan fiktif, itu berarti tidak amanah. Nah, kalau sudah kita lihat berkumpul keempat-empatnya ini, pilihlah. Bagi orang Islam, sebelum kau coblos, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah mencoblosmu dapat pahala.
Baik, terakhir Ustadz, bagaimana seharusnya para paslon ini melakukan kampanye agar tetap berada di jalan Tuhan, di jalan Allah seperti itu? Satu, ikuti aturan. Oke. Ikuti saja aturan. Dan itu kan real, ada aturannya. Dan mereka sudah tanda tangan apa itu MOU, penandatanganan pilkada damai, apa jujur adil. Ikuti saja itu aturan. Nah, masalahnya dia tahu aturan tapi dia langgar. Itu yang disebut beleng-beleng. Ada orang bisa bilang, apa itu beleng-beleng? Bodoh, bukan. Orang bodoh tidak dapat hukum karena dia tidak tahu. Beleng-beleng itu dia tahu tapi dia langgar. Nah, bagi para calon, terakhir, kalau kau tidak terpilih, sangka baiklah. Ya, itu lihat itu Prabowo. Bapak Prabowo, sejak 2014 menjadi presiden. Allah kabulkan 2024. Nabi Zakaria minta anak sejak usianya 21 tahun. Kapan Allah kabulkan? Ketika usianya 90 tahun. Sampai Nabi Zakaria itu waktu diberitahukan hamil, dia tidak percaya. Nah, saudara kepala daerah, calon, kalau terpilih, alhamdulillah, laksanakan amanah. Kalau tidak terpilih, berbaik sangka. Ya, saya kan pernah ikut 2014 Pilwali Makassar. Kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Tapi Allah tahu, jangan kau jadi pejabat Ustadz. Kau jadi ulama saja. Alhamdulillah, saya bisa keliling-keliling. Andai saja barangkali saya menang waktu itu, bisa jadi saya berujung pada KPK. Kenapa? Saya tidak tahu. Saya bukan ahlinya. Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Tahu. Saudaraku, mari pesta demokrasi ini kita ciptakan betul-betul pesta untuk bergembira. Ya, namanya pesta yang ada di benak kita bersenang-senang. Ciptakan pilkada ini damai. Masyarakat itu pasti tidak ada yang merusuh. Hanya biasa tim sukses yang menyebarkan berita-berita hoax, ya, fitnah dan lain sebagainya. Bagi saya, masyarakat silakan jagokan dan pilih jagoanmu, tapi hormati lawanmu. Kepada para calon, mari jangan sogok rakyat. Kepada tim sukses, silakan jagokan jagonganmu, jangan menyerang orang lain. Kalau mau menyerang, silakan lakukan pada debat, bukan di medsos. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Dasat Latif. Dan ya, seperti yang dikatakan Ustadz, pemirsa, semoga ini para paslon bisa berdemokrasi, berkampanye secara jujur, adil, kemudian damai, dan tentu saja berintegritas ya. Terima kasih sekali lagi Ustadz Dasat Latif. Dan demikian dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sabda Roleh Ahmad Syafi'i, Metro TV. Terima kasih Ustadz. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.